Halo semuanya, saya Nita Ernianti. Seperti biasa, kita akan membahas materi terkait akhlak tasawuf lagi. Namun dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi jurnal terkait tasawuf studies. Pasti sebagian dari kita nih ngerasa kalau kehidupan di zaman sekarang ini terasa semakin berat. Tapi tahu nggak sih kalian, ternyata yang bikin berat tuh bukan karena dunia yang makin rumit, tapi karena hati kita yang semakin jauh dari hal-hal yang membuatnya hidup. Dan disinilah tasawuf itu berperan. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan atau memaparkan cara pandang para ulama, peneliti, dan ahli spiritual dalam memandang akhlak tasawuf sebagai pondasi hidup manusia di kehidupan yang modern. Nah, teman-teman, kalau kita melihat perjalanan sejarah manusia, tasawuf itu bukan tiba-tiba muncul belakangan. Tasawuf lahir sejak masa Rasulullah SAW melalui komunitas ahlu sufah, yang dimana sekelompok sahabat yang hidup sederhana di Masjid Nabawi fokus memperbaiki diri dan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mereka lah muncul corak awal penyucian jiwa dalam Islam. Zaman berganti, ulama-ulama besar seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, Sahal al-Tustari, hingga akhir puncaknya pada Imam al-Ghazali, Ibnu Athaillah, dan para wali lainnya, semuanya memperdalam pemahaman tentang apa itu akhlak dan bagaimana manusia bisa mencapai kebersihan hati yang sebenarnya. Dan penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa ajaran mereka bukan hanya relevan di masa lalu, tapi justru semakin penting di masa sekarang. Karena apa? Karena tantangan manusia modern bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan batin. Kita punya banyak fasilitas, tapi kehilangan rasa. Kita punya banyak hiburan, tapi kehilangan makna. Kita punya banyak konten, kita punya banyak koneksi, tapi kehilangan kehangatan. Dari sinilah para peneliti menjelaskan bahwa akhlak tasawuf menjadi cahaya yang membantu manusia kembali menemukan jati dirinya. Nah, dalam salah satu jurnal yang saya rangkum dijelaskan bahwa tasawuf menjadi jalan untuk menyelaraskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan diri sendiri dan dengan lingkungan sekitar. Karena tasawuf tidak hanya bicara tentang ibadah ritual, tapi juga penyempurnaan karakter. Tasawuf mengajarkan bagaimana seseorang mampu menahan amarah, mengatur nafsu, mengendalikan keinginan, dan membersihkan bisikan negatif dalam dirinya. Dan prosesnya lewat 3 langkah spiritual. Yang pertama ada namanya takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Takhalli yakni mengosongkan diri dari sifat buruk seperti iri, sombong, hasad, dan cinta dunia yang terlalu berlebihan. Sedangkan tahalli sendiri itu adalah mengisi diri dengan sifat baik seperti kejujuran, keikhlasan, sabar, syukur, empati, dan tawadhu. Lalu tajalli merupakan keadaan ketika hati sudah begitu bersih sehingga mencerminkan sifat-sifat Allah dalam perilaku sehari-hari, seperti kasih sayang, keadilan, dan kelembutan. Nah, kemudian saya juga menemukan dalam jurnal lain bagaimana akhlak tasawuf membentuk pribadi yang kuat. Di era sekarang, karakter itu sulit dibangun kalau manusia hanya mengandalkan pendidikan akademik. Banyak orang yang pintar tapi mudah marah. Banyak yang sukses tapi jiwanya rapuh. Banyak juga yang kaya tetapi hatinya sempit. Para peneliti di sini menjelaskan bahwa karakter yang kuat hanya bisa lahir jika manusia mampu memimpin dirinya sendiri. Dan tasawuf memberikan cara itu. Tasawuf mengajak manusia menundukkan ego, mengontrol emosi, memperbaiki niat, dan merawat hati. Ketika hati bersih, orang akan lebih mudah berpikir jernih.
lebih sehat secara mental, lebih mampu menghargai orang lain, dan lebih mampu menjalani hidup dengan damai. Ada juga penelitian di sini menjelaskan bagaimana tasawuf itu mempengaruhi masyarakat. Sering kan ya kita lihat seperti konflik, kebencian, intoleransi, dan pertikaian di sekitar kita. Nah, di sini peneliti menunjukkan bahwa semua itu muncul karena manusia kehilangan akhlak batin. Mereka hanya sibuk debat soal perbedaan lahiriah, tapi lupa bahwa inti agama adalah cinta, kasih sayang, kesadaran bahwa semua manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tasawuf mendorong masyarakat untuk lebih lembut, toleran, dan lebih saling memahami, serta lebih sadar bahwa hidup ini bukan medan perang untuk saling menang, tapi ruang belajar untuk saling memperbaiki. Yang menarik dari jurnal di sini, yakni ada jurnal yang membahas hubungan tasawuf dengan kebangsaan di Indonesia. Seperti tokoh Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Habib Lutfi bin Yahya. Beliau memadukan ajaran tasawuf dengan nasionalisme. Mereka menjelaskan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Dengan hati yang bersih, seseorang akan mencintai negerinya, menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, dan tidak mudah terpecah belah. Tasawuf kebangsaan inilah yang menjadi alasan mengapa Islam bisa berkembang damai di Indonesia ini dan menjadi perekat masyarakat yang beragam. Jurnal lain di sini membahas tentang pendidikan anak. Di mana peliti menjelaskan bahwa anak-anak bisa dikenalkan dengan nilai tasawuf sejak dini, bukan dengan teori rumit, tapi melalui contoh guru, kebiasaan seperti berdoa, zikir sederhana, terus cerita inspiratif, dan suasana sekolah yang penuh keteladanan. Dari sinilah muncul gagasan bahwa akhlak harus lebih dulu ditumbuhkan daripada hanya menumpuk pada nilai akademik. Dalam pembahasan lain, penelitian juga menunjukkan bahwa sains modern yang hanya berfokus pada kecerdasan teknis tanpa moral sering berakhir pada eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Tasawuf memberikan perspektif spiritual bahwa alam bukan sekedar objek untuk diambil manfaatnya saja, tetapi amanah pun juga harus dijaga. Nah, manusia yang bertakwa dan berzikir akan memperlakukan alam dengan rasa tanggung jawab. Peneliti di sini menekankan bahwa tasawuf bisa menjadi etika spiritual yang menuntun perkembangan sains agar tetap manusiawi dan tidak rusak. Ada juga di sini jurnal membahas tentang tasawuf sebagai disiplin ilmu. Banyak orang menganggap tasawuf hanya pengalaman batin tanpa dasar ilmu, padahal penelitian menunjukkan bahwa tasawuf punya metode filosofi dan epistemologi yang jelas. Ia bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan praktik para ulama. Tanpa tasawuf, agama menjadi kering dan formal. Tanpa fikih, tasawuf bisa liar. Jadi keduanya ini saling melengkapi agar agama menjadi hidup dan menyentuh. Dari seluruh jurnal itu, saya belajar satu hal penting, yakni bahwa tasawuf bukan ajaran untuk orang-orang yang ingin lari dari dunia ini. Justru sebaliknya, tasawuf adalah ajaran untuk membuat kita menjadi lebih kuat menghadapi dunia. Tasawuf mengajarkan bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah badai, kemudian tetap lembut di tengah kerasnya hidup ini, tetap waras di tengah hiruk-pikuk modernitas. Tasawuf membuat kita sadar bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Bukan pada apa yang kita punya, tapi pada siapa kita menjadi. Bukan pada seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa dalam hati kita terhubung dengan Allah. Dan
ketika akhlak tasawuf kembali menjadi bagian dari pendidikan, keluarga, masyarakat, hingga ilmu pengetahuan, maka manusia bukan hanya menjadi pintar, tetapi ia juga akan menjadi seorang yang bijak. Bukan hanya sukses, tetapi juga tenang. Bukan hanya produktif, tetapi juga damai. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari materi saya. Semoga Allah selalu menjaga hati kita dan memberi kita jalan untuk menjadi manusia yang lebih lembut dan lebih dekat kepadanya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.